Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aris Sustandi, guru biologi di SMA Negeri 1 Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya ingin memaparkan bahan pembelajaran saya, yaitu tentang perubahan lingkungan. Oke, kita akan paparkan untuk materi sekarang adalah tentang perubahan keseimbangan lingkungan. Ini mata pelajaran IPA Biologi kelas 10 semester 1. Kita menggunakan kurikulum Merdeka. Saya guru mata pelajaran, saya Aris Sustandi dari SMA Negeri 1 Parakan Salak. Oke, dalam pembelajaran saya ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membiasakan diri kepada siswa adalah untuk bersuara, memberikan kontribusi, bisa bertanya, bisa menambahkan. Yang selanjutnya adalah berbagi, siapapun yang tahu, karena kita itu adalah sifatnya belajar, baik guru ataupun siswa, bisa berbagi dan bisa menerima. Kita membiasakan menerima materi dari siapapun dan terbiasa untuk menerima pendapat yang berhubungan dengan materi pembelajaran biologi. Nah, diawali dengan dua gambar ini yang memang terlihat sangat ekstrim, ya. Yang sebelah kanan ini adalah sangat sejuk dan sangat rindang, sedangkan sebelah kiri ini adalah yang sangat kering dan sudah mengalami degradasi dari lingkungan yang saat ini mungkin bisa ditemukan di daerah-daerah tertentu. Nah, kita berangkat dari komponen ekosistem, kita mengenal ada faktor biotik. Nah, sepertinya faktor biotik itu adalah faktor ekosistem yang bisa disebut hidup ya, makhluk hidup. Beda lagi dengan faktor abiotik, faktor ekosistem yang tidak hidup begitu. Dan di sini juga ada keseimbangan lingkungan. Jadi keseimbangan lingkungan itu bisa tetap atau berubah dalam suatu ekosistem tergantung kondisi. Mungkin kalian juga mengenal atau kita juga mengenal ada faktor ekosistem yang biotik itu adalah yang hidup. Contohnya misalnya hewan, tumbuhan, mikroorganisme, bakteri, virus, atau jamur, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor abiotik adalah faktor ekosistem yang tidak hidup, contohnya adalah air, udara, itu ya, terus tanah, batu. Nah, itu adalah faktor-faktor abiotik diantaranya. Nah, coba bisa dilihat, perhatikan gambar di samping ini bagaimana kondisinya. Saya pikir kondisinya ini adalah cukup memprihatinkan kalau crowded bentuk seperti ini. Biasanya ini ditemukan di tengah perkotaan yang memang sifatnya itu ada yang rutinitas, ada yang memang pada waktu-waktu tertentu terjadi seperti ini, di mana berkumpulnya orang banyak, berkumpulnya kendaraan bermotor, dan berkumpulnya seluruh aktivitas manusia yang terkonsentrasi dalam suatu tempat perkotaan seperti ini. Hal yang lain itu adalah dengan gambar di bawah ini. Nah, mungkin ini adalah fenomena yang sekarang juga sering terjadi di lingkungan kita ya. Allah sedang menguji kita. Ini adalah kondisi banjir, gitu ya. Kondisi banjir. Nah, kalau yang ini gimana? Nah, kalau yang ini juga sama ya. Ini adalah kondisi banjir, longsor, dan mungkin ada beberapa yang memang efek-efek dari gempa, begitu ya. Setelah kita telaah dari ketiga gambar ini adalah beberapa perubahan lingkungan yang sifatnya itu adalah memberikan efek negatif terhadap lingkungan kita. Dan kita harus yakin kalau kita menjaga lingkungan atau kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita. Nah, perubahan lingkungan ini adalah bisa disebabkan oleh faktor alam, misalnya gunung meletus, gempa bumi, angin topan, kemarau panjang, dan banjir, gitu ya. Sedangkan faktor manusia di sini adalah limbah, limbahnya itu adalah limbah rumah tangga, pabrik, pertanian, pasar, dan rumah sakit, gitu ya. Nah, ini adalah perubahan lingkungan bisa terjadi yang disebabkan oleh faktor alam atau oleh faktor manusia.
Nah, apa yang dimaksud dengan keseimbangan lingkungan? Dalam keseimbangan lingkungan ini ada beberapa istilah yang cukup penting dan harus kita tahu. Yang pertama adalah daya lenting. Daya lenting itu daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Yang kedua adalah daya dukung lingkungan, kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Jadi lingkungan pun memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya menuju keseimbangan lingkungan gitu ya. Nah, keseimbangan lingkungan itu kadang diganggu oleh polutan. Polutan dalam lingkungan itu kita bagi menjadi dua, ada polutan primer, ada polutan sekunder. Polutan itu adalah zat yang bisa menyebabkan proses polusi. Nah, polutan primer adalah polutan yang langsung dipancarkan ke atmosfer dari sumber. Ini dapat dipancarkan dengan cara alami atau karena perbuatan manusia. Sedangkan polutan sekunder tidak dipancarkan langsung ke atmosfer seperti polutan primer. Sebaliknya mereka dibuat di udara dengan menggunakan polutan lainnya. Gitu ya. Nah, ini adalah ada dua polutan. Nah, dua polutan ini yang harus kalian tahu, soalnya nanti kita akan melakukan proses pembelajaran dengan laboratorium virtual, gitu ya. Nah, sebelum ke dalam pembelajaran laboratorium virtual, tolong konsep-konsep yang tadi yang harus dipahami oleh kalian dipegang, gitu ya. Nah, hal yang terdekat, ini kita mengenal ada indeks kualitas udara ya, atau Air Quality Index. Apa itu indeks kualitas udara? Ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Jadi kita akan fokus ke pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Gitu ya. Jadi indeks ini digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah, gitu ya. Dan di sini akan terlihat negara-negara yang memiliki indeks berbeda tergantung pada standar kualitas udara di negara masing-masing. Kita akan mulai di Indonesia ya. Kita akan mulai di Indonesia. Di Indonesia itu ada ISPU untuk indeks kualitas udara itu. Ada indeks standar pencemar udara. Kalau di Amerika Serikat itu adalah PSI, Pollutant Standard Index. Kalau di Kanada itu NAQI, National Air Quality Index, dan ORAQI, Oak Ridge Air Quality Index. Nah, ini adalah rentang ya. Rentang indeks standar pencemar udara. Jadi rentang indeks standar pencemar udara atau ISPU itu ada kategorinya gitu ya. Ada kategori baik, kategori sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Nah, ini akan digunakan nanti kalau kalian melihat di dalam peta atau ada standar ISPU di Indonesia atau di dunia. Jadi kalau ada nanti memiliki nilai 0 sampai 50 itu berarti kategorinya masih baik. 51 sampai 100 sedang, 101 sampai 199 itu tidak sehat. Nah, sangat tidak sehat itu adalah 200 sampai 299, apalagi kalau 300 lebih itu adalah berbahaya. Nah, ini ada penjelasannya ya. Penjelasan tingkat kualitas udara, ini adalah semuanya itu akan ada. Ya. Oke, nah ini adalah data indeks untuk pencemar udara. PSU diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantauan kualitas udara, ambien otomatis, sedangkan parameter indeks pencemaran udara meliputi ada ini ya. Nanti dalam indeks itu ada partikulat PM10, partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron atau mikrometer. Ada partikulat PM2,5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron. Kalau dari PM10, ini ada PM25, ada karbon dioksida CO2, ada sulfur dioksida, ada nitrogen dioksida, dan ada ozon. Nah, ini hanya indikan sebagai data indeks standar pencemar udara atau PSPU yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup, gitu ya. Nah, sekarang mari kita akan cek kualitas udara di kota sekitar kita. Ya, di kota sekitar kita yang berhubungan dengan pencemaran udara ya. Kita fokus ke pencemaran udara. Nah, sekarang kita akan lihat untuk kita stop share dulu. Kita akan lihat untuk, nah ini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah untuk pencemar indeks standar pencemaran udara. Contohnya kalau kita perbesar dulu ya, kita perbesar yang paling dekat dengan kita adalah di Jawa gitu aja.
di daerah Jawa. Nah, daerah Jawa seperti ini. Oke, nah kita perbesar ya. Nih, yang dekat dengan kita apa nih? Di Bogor ya, di Bogor. Ini adalah 59. 59 itu kondisinya berarti sedang ya. Nah, kondisinya sedang di daerah Bogor dekat Sukabumi nih ya kita. Nah, kalau kita lihat, nah, ini ada kelihatannya. Tadi yang parameter kritisnya itu kan ini adalah partikulat yang di bawah ukuran 2,5 mikron. Gitu ya, di bawah ukuran 2,5 mikron. Nah, kondisinya masih sedang, sedang. Nah, coba kita lihat geser dari Bogor ke Depok ya. Nah, ini. Wah, Depok ya. Sorry, masih Bogor ini ya. Nah, sekarang kita lihat ke Depok. Depok itu tidak sehat. Jadi parameter kritisnya ini adalah yang tidak sehat itu adalah wow, sama berarti dengan Bogor ya, partikulat yang memang di bawah 2,5 ini adalah parameter kritisnya. Ini adalah nilainya 115. Nah, coba kita lihat di sini apa nih? Oh, di Jakarta nih. 128 tidak sehat. Parameter kritisnya adalah SO2-nya tinggi daerah di stasiun DKI Lubang Buaya ini. Ini SO2-nya tinggi ya. SO2 tinggi berarti kondisinya itu tidak sehat. Dan betul ini statusnya tidak sehat. Tapi kebanyakan di negara Indonesia, kalau dilihat, nah kalau di negara Indonesia dilihat, itu adalah banyak yang hijau dan biru. Ya, sedikit sekali yang ternyata yang tidak sehat itu adalah daerah Pulau Jawa, terutama Karawang, Bekasi, ya, Depok, Jakarta. Nah, itu adalah yang real time-nya tidak sehat, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang polusi yang di udara dunia, ya. Nah, yang dunia. Nah, ini yang dunia, kalau kita perbesar misalnya, ini sangat bervariasi dari yang baik ya, dari yang moderat, tidak sehat gitu ya. Coba kalau kita cek, nah ini berbahaya ya di India. Di India ini berbahaya. Partikulatnya ini adalah PM2.5, PM10, O3, NO. Nah ini sangat berbahaya ya. Terus kalau di daerah-daerah kita, ini seperti yang tadi ya. Nah Indonesia terus isinya adalah baik, Samarinda, masih baik gitu ya. Nah, ini di sini di Jakarta tidak sehat sesuai dengan yang tadi ya. Jakarta tidak sehat. Terus di sini kalau kita perbesar lagi, ya kalau kita perbesar lagi, ini sangat tidak sehat ya. Sangat tidak sehat di India juga, sangat tidak sehat. Banyak sekali ya. Nah, ini juga ini berbahaya di India, masih di India itu ada daerah yang berbahaya. Wah, kacau ini ya. Jadi pencemaran udaranya memang polusi udara dengan real time sekarang itu adalah di India ada yang berbahaya gitu ya, paling tinggi. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di Indonesia dan di negara-negara di dunia ya, di dunia. Jadi bisa lihat kalian linknya sudah di share di grup kita. Nah, oke, kita stop share dulu. Kita share screen untuk yang ini. Nah, ketika kita sudah melihat bagaimana apa namanya kualitas udara di kota sekitar kita, nah indeksnya seperti ini ya, tadi bisa kita lihat. Nah, ini juga ada polutan udara di dunia sudah. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan variabel yang ada di dalam laboratorium virtual, ya, laboratorium virtual, yaitu pada alamat yang ini, ya. Nah, kita stop, kita cek ke yang tadi, kita balik lagi ke sini. Nah, nah ini, oke. Nah, ini adalah contoh laboratorium virtual yang sifatnya adalah berhubungan dengan perubahan lingkungan. Jadi kalau misalnya ini ada gambar simulasi, ini ada polutan primer yang hitam, ini ada polutan sekunder. Grafik ini akan menunjukkan bagaimana perubahan polusi udara yang terjadi tergantung dari faktor-faktor yang di sini. Di sini ada faktor udara, temperatur, cahaya matahari, dan hujan. Yang ini adalah mobil, ini adalah pollution car pollution itu adalah polusi dari mobil, terus ini adalah electric cars, ya, ada power plant dan power plant pollution. Power plant itu adalah pembangkit listrik. Contoh kalau ini di start ya, dimulai.
Nih, akan ada seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ya, lihat. Ini yang hitam itu adalah primary pollutants ya. Nih, kita biarkan. Nih, sedangkan secondary pollutant itu masih rendah di sini. Nah, ini turun polutan ketika hujan. Gitu ya. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri ya. Nah, sekarang bagaimana kalau temperaturnya dinaikkan, gitu ya, temperatur dinaikkan, ini cahaya matahari juga naik, mobil juga diperbanyak misalnya. Apa yang akan terjadi ya? Apa yang akan terjadi? Nah, kayak gini ya. Kita akan mulai. Nah, dilihat tuh naik ya, cepat nih naiknya polusinya, polusi primernya naik, cepat. Lihat nih time-nya, tick-nya, ini adalah indeks kualitas udaranya, ini sudah 50, oh berarti sudah naik, sudah ke biru ya, naik, nah turun ketika hujan turun, tapi dia naik lagi. Nah, jadi begitu nanti kamu bisa lihat. Jadi kalau lihat grafik ini, ke sini adalah waktu, nih ya, semakin waktu ini, ke sini adalah tingkat yang tadi, angka-angka tadi, dia baik, dia sedang, dia tidak sehat, berbahaya, dan lain sebagainya, tergantung dari rentang-rentang dari indeks air quality index-nya, ya, AQ ini. Nah, setiap turun itu hujan. Nah, begitu ya yang harus kalian coba, dan saya yakin kalian bisa melakukan laboratorium virtual ini untuk mengimplementasikan bagaimana polusi ini terjadi atau polusi udara ini terjadi di eh, Indonesia atau di dunia. Ya, oke. Kita kembali ke sini. Jadi setelah kalian melakukan proses ini, proses laboratorium virtual, lalu kalian mensimulasikan variabel yang sudah ada tanpa berubahnya dalam waktu 400 tik, gitu ya. Terus kalian juga melakukan hal yang lain juga. Oke, itu saja mungkin yang berhubungan dengan perubahan lingkungan, dan kalian bisa melihat indeks kualitas udara, dan kalian bisa mencoba laboratorium virtual dalam kelompok kalian. Terima kasih, hatur nuhun, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.